Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para mahasiswa sekalian. Hari ini saya akan sampaikan materi mata kuliah analisis biaya. Kita masuk pada bab proses costing atau kalkulasi biaya proses. Baik, teman-teman sekalian, kalkulasi biaya proses ini kita akan menghitung biaya proses gitu ya. Di mana di dalam sistem kalkulasi biaya proses ini, biaya akan dibebankan ke perkiraan barang dalam proses pada setiap departemen. Yang dimaksud dengan barang dalam proses itu adalah barang setengah jadi atau work in process. Nah, lalu laporan biaya produksi itu akan digunakan untuk mengumpulkan, mengikhtisarkan, dan menghitung biaya per unit dan total biaya. Lalu nanti kita akan menghitung biaya per unit dengan cara membagi total biaya yang dibebankan ke satu departemen dengan total produksi departemen tersebut pada periode tertentu. Nah, nanti kita akan mengenal satu istilah yang namanya unit ekivalen. Nah, barang dalam proses pada akhir periode nanti akan dinilai kembali sebagai satuan unit ekivalen. Jadi artinya ini nanti akan dihitung berapa unit barang jadi yang setara dengan barang dalam proses tersebut. Nah, biaya-biaya dari unit jadi atau pada suatu departemen nanti akan kita transfer ke departemen proses yang berikutnya, supaya pada akhirnya dapat diketahui total biaya untuk barang jadi selama satu periode. Dan biaya yang harus dibebankan ke dalam barang jadi, ke dalam barang selama prosesnya. Jadi kita nanti akan mengenal bahwa di dalam proses costing itu, kita akan melihat bahwa biaya itu mengalir sesuai dengan proses produksinya, dari departemen satu ke departemen lainnya, atau dari stasiun kerja satu ke stasiun kerja yang lainnya. Nah, berikut ini ada jenis-jenis dari kasus dalam proses costing. Yang pertama adalah proses costing tanpa persediaan awal dan persediaan akhir. Jadi ini untuk proses yang benar-benar baru dimulai. Lalu, yang kedua adalah proses costing tanpa persediaan awal, tapi ada persediaan akhirnya. Sedangkan yang ketiga adalah proses costing dengan persediaan awal dan persediaan akhir. Kita akan membagi pertemuan kita, tidak semuanya langsung kita pelajari pada satu kali pertemuan, namun nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang saya akan sampaikan dua kasus yang pertama dulu. Ya, jadi proses costing tanpa persediaan awal. Nah, berikut ini adalah contoh kasus yang bisa saya sampaikan. Ada sebuah perusahaan namanya Global Defense. Global Defense Inc. memproduksi komponen untuk peralatan militer, di mana komponen-komponen ini dirakit di Departemen Perakitan, lalu setelah itu masuk ke Departemen Pengujian untuk proses uji begitu. Nah, kita akan menggambarkan skema prosesnya seperti ini. Jadi, yang kotak ini, yang warna orange dengan yang warna hijau, ini menggambarkan satu departemen di mana nanti proses pertama akan dilakukan di Departemen Perakitan, lalu unit jadi dari hasil proses perakitan ini akan ditransfer ke Departemen Pengujian. Nah, di awal proses ini ada bahan langsung yang ditambahkan di awal proses. Nah, bahan langsung ini nanti akan datanya yang kita perlukan adalah data harganya, jadi data nilai uangnya gitu ya. Selain biaya bahan langsung yang ditambahkan, ada biaya konversi yang ditambahkan selama proses gitu ya. Jadi nanti ada bahan langsung, kemudian ada biaya konversinya. Lalu diproses gitu ya secara fisik jadi, lalu unitnya ditransfer. Nah, begitu juga dengan nilainya, harga per unitnya dari produk itu. Gitu ya. Nanti di Departemen Pengujian juga akan sama dilakukan seperti di Departemen Perakitan juga. Nah, ini adalah contohnya proses costing tanpa persediaan awal dan tidak ada persediaan akhir ya. Misalnya ada unit fisik di bulan Januari 2001 itu tidak ada persediaan awal work in process,
Jadi dia 0 unit, kemudian dimulai dikerjakan selama bulan Januari tersebut sebanyak 400 unit. Lalu semuanya ternyata selesai gitu ya, selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya sama juga sebanyak 400 unit. Sehingga kita tidak punya yang namanya persediaan akhir work in process. Nah, jadi total biaya untuk bukan ya. Jadi ini lanjut gitu ya, data untuk total biaya di bulan Januari 2001 adalah biaya bahan langsung yang ditambahkan adalah $32.000, kemudian ada biaya konversi yang ditambahkan selama Januari itu sebanyak $24.000. Ya, jadi totalnya adalah $56.000. Nah, dari data ini namanya schedule kuantitas. Ya, dari data ini kita akan membuat satu skema yang akan memudahkan kita menyederhanakan informasi-informasi yang kita terima. Di sini saya sampaikan ini ya, saya tampilkan kembali di slide sebelumnya gitu ya, schedule kuantitasnya seperti apa untuk memudahkan kita membuat skema skema persoalannya gitu ya. Kita tidak punya BDP awal, BDP itu barang dalam proses ya, atau WIP, work in process gitu ya. BDP akhirnya juga 0. Nah, ini ada unit yang masuk 400 unit dari data yang ini ya. 400 unit masuk, kemudian ini prosesnya berjalan, kemudian ini adalah biaya yang ditambahkan. Untuk biaya bahan adalah 32.000, lalu biaya konversinya adalah 24.000. Dari mana? Dari soal ini tadi gitu ya. Kemudian kita harus ingat gitu bahwa kita sudah pernah belajar bahwa inilah yang disebut biaya konversi. Jadi biaya konversi itu adalah upah langsung ditambah dengan biaya overhead-nya, gitu ya, yang K ini ya untuk biaya konversi. Nah, kemudian unit yang keluar atau unit yang diselesaikan dan ditransfer ke departemen berikutnya sebanyak 400 unit. Jadi kita akan gambarkan dengan panah keluar seperti ini. Nah, perhatikan ya, kotak ini mewakili proses, lalu kita bagi dua untuk status barang dalam proses di awal periode dan barang dalam proses di akhir periode atau sisa barang dalam proses tersebut. Tanda panah yang masuk itu selalu akan mengarah kepada bagian di BDP awal ini. Kemudian tanda panah yang keluar yang merepresentasikan sebagai unit yang selesai itu akan keluar dari kotak di bagian yang bawah ini. Gitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Saya lanjutkan teman-teman. Kita masuk ke jenis kasus proses costing yang kedua, yaitu proses costing tanpa persediaan awal, tapi dia ada persediaan akhirnya. Gitu ya. Misalnya datanya seperti ini. Misalnya di bulan Februari 2001, ya, ini sebagai kelanjutan cerita dari sebelumnya, seperti itu. Persediaan awal work in process-nya 0, tidak ada. Gitu ya. Kemudian akan dimulai selama bulan Februari, karena ini adalah departemen lanjutan dari cerita yang sebelumnya, maka dia mulai masuk 400 unit. Ternyata yang bisa diselesaikan dan ditransfer ke departemen berikutnya itu hanya 175 unit, sehingga kita akan mempunyai sisa atau persediaan akhir work in process sebanyak 225 unit. Dari mana taunya? 400 dikurangi 175 unit. Gitu ya. Lalu ini adalah data biayanya, di mana ada biaya bahan langsung yang ditambahkan selama bulan ini adalah 32.000, kemudian biaya konversi yang ditambahkan selama bulan ini sebanyak 18.600, sehingga totalnya adalah 50.600 dolar. Nah, lalu kita akan buat skemanya lagi supaya kita lebih mudah gitu ya. Ini mohon maaf mungkin terlalu kecil ya, tapi cukup untuk mengingatkan kita pada data sebelumnya gitu ya. Nah, kita akan gambarkan seperti ini teman-teman, di mana unit yang masuk di departemen lanjutan ini adalah 400 unit, BDP awalnya 0 ya, 0 di sini, kemudian ternyata ada barang dalam proses akhir sebanyak 225 unit. Oke, saya pindah ke sebelah kiri dulu untuk data biaya. Biaya bahan adalah 32.000 di sini ya dari data, kemudian biaya konversinya adalah 18.600 dolar.
Nah, sisa yang keluar adalah 175 unit. Bukan sisa ya, jadi unit yang diselesaikan oleh departemen ini dan ditransfer ke departemen berikutnya adalah 175 unit. Nah, teman-teman perhatikan, di sini ada 100% B, 60% K. BDP itu adalah barang dalam proses, artinya dia belum jadi. Nah, biasanya barang-barang yang belum jadi, barang-barang BDP atau WIP itu sudah menyerap 100% biaya bahan. Jadi bahannya tuh udah dimasukin semua ke proses. Ya, artinya 100% bahan sudah terpakai. Jadi, barang dalam proses akhir yang banyaknya 225 unit ini, dia sudah menyerap 100% biaya bahan ini. Oke. Lalu karena prosesnya belum selesai, konversi ini kan berasosiasi pada proses secara fisik gitu ya, proses manufacturing-nya. Ternyata status penyelesaiannya adalah baru 60% yang sudah dikerjakan ya. Kalau ini sudah 100%, biaya konversinya berarti dia sudah jadi. Nah, berhubung ini adalah barang dalam proses, maka ternyata status penyelesaiannya 60%. Taunya dari mana? Ini adalah data. Ya, data dari kondisi dari soal gitu ya. Nah, perhatikan di sini biaya konversi ini pasti terdiri dari upah dan overhead, sementara yang saya tunjukkan tadi ini adalah tingkat penyelesaiannya. Ya, jadi kita perlu mengetahui tingkat penyelesaiannya. Kenapa? Karena ketika kita akan menghitung biaya per unitnya, menghitung biaya per unit barang yang belum jadi itu harus sesuai dengan tingkat penyelesaiannya. Berapapun tingkat penyelesaiannya, apakah itu 10%, 20%, 50%, 74% gitu ya. Yang penting ada tingkat penyelesaiannya dan sebesar itulah biaya yang sudah terserap dan dibebankan kepada barang dalam proses tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan cukup jelas. Lalu dalam melakukan perhitungan biaya dengan menggunakan proses costing, itu ada 4 langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, kita mengikhtisarkan aliran unit fisik yang namanya schedule kuantitas tadi. Kita sudah lakukan di awal tadi, ya di slide sebelumnya. Lalu yang kedua, kita menghitung unit ekivalen. Lalu yang ketiga, baru kita akan menghitung biaya satuan, dan terakhir yang keempat, kita akan menghitung pertanggungjawaban biaya. Artinya dia harus klop seperti itu ya. Nah, langkah pertama ini sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita melakukan langkah kedua dan langkah ketiga, yaitu menghitung unit ekivalen dan menghitung biaya satuan. Nah, langkah 2 dan ketiga ini bisa kita lakukan dalam sekali jalan dengan menggunakan satu tabel. Gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, tadi ya, dari bagan tadi itu lanjut ke schedule kuantitas, maksudnya seperti ini, ada unit masuk 400, barang dalam proses akhirnya 225, tidak ada yang hilang, kemudian unit yang keluar. Ya, 400 dan 400 ini harus seimbang. Nah, ini akan mudah dibuat kalau kita benar dalam melakukan ini gitu ya. Jadi masuknya sekian, sisanya sekian, keluarnya sekian gitu ya. Jadi 400 ini sama dengan 225 ditambah dengan 175. Oke, seperti itu. Nah, sekarang langkah 2 dan 3, kita akan menghitung unit ekivalen dan biaya satuannya. Kita akan bikin tabel seperti ini. Tabel yang terdiri dari 3 kolom, gitu ya. Kolom pertama ini adalah untuk komponen yang akan kita hitung. Kemudian kolom kedua ini adalah kolom untuk bahan. Kolom ketiga adalah kolom untuk biaya konversi. Nah, sekarang kadang-kadang di soal itu, biaya konversinya dipecah lagi. Ada biaya upah, ada biaya overhead. Nah, tidak apa-apa gitu ya. Kita kalau dalam soal sudah dipecah upah dan overhead, ya berarti kita tambahkan satu kolom lagi di sebelah kanan, gitu ya, tidak masalah. Oke. Nah, sekarang pertama kita akan menghitung, kita akan taruh di sini ya, konversi unitnya, gitu ya. Ini saya tampilkan skemanya di bawah sini untuk memudahkan pemahaman bagaimana kita mengisi dari kolom ini, dari tabel ini, gitu ya. Pertama, kita akan masukkan berapa jumlah barang dalam prosesnya yang sudah menyerap biaya bahan dan sudah menyerap biaya konversi. Tadi di soal disebutkan bahwa sudah menyerap 100% biaya bahan. Gitu ya.
maka di sini kita akan tuliskan, kita akan taruh 225 unit di sini. Ini maksudnya adalah, bentar ya, 225 itu adalah 100% biaya kali 225. Jadi 225 unit itu sudah menyerap 100% biaya bahan. Jadi jumlahnya 125. Sedangkan di biaya konversi ini 60%, teman-teman. Kok tahu 60% ini loh? Ya, patokan kita adalah pada yang di bawah ini ya. Jadi 60% kali 225 itu adalah 135. Oke, ya. Nah, lalu tidak ada unit yang hilang, kemudian unit yang selesai. Unit yang selesai itu sudah menyerap 100% biaya bahan dan 100% biaya konversi. Jadi, kalau di sini tertulis 175 dan 175, itu maksudnya adalah 100% kali 175. Nah, demikian juga yang di sini. Ini adalah 100% biaya konversi kali 175 unit, sama dengan 175. Ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, inilah yang disebut dengan unit ekivalen. Ini adalah langkah kedua. Ya, jadi ini adalah langkah kedua. Nah, kemudian kita akan hitung dengan lanjutkan dengan langkah ketiga. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu data biayanya. Dari mana? Dari sini nih ya, dari skema ini. Ada biaya bahan yang masuk sebesar 32.000 dan biaya konversi ini masuk sebesar 18.600. Nah, kemudian biaya satuan ini adalah biaya per unit ekivalennya. Jadi ini 32.000 dibagi dengan 400 sehingga kita punya biaya satuan untuk bahan adalah $80 dan untuk biaya satuan untuk biaya konversi adalah $60. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini cukup jelas gitu ya. Lalu yang terakhir, kita akan mempertanggungjawabkan jumlah biaya sebesar $50.600 ini gitu ya, di mana total biaya satuannya adalah $140. Dari mana? Dari ini 80 ditambah dengan 60 ya. Oke, mudah-mudahan di sini cukup jelas. Saya lanjutkan pada step keempat. Langkah keempat adalah langkah pertanggungjawaban biaya. Nah, kita akan mengurut dari belakang gitu ya. Nah, ini adalah jumlah unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya, dan ini adalah total biaya satuannya. Nah, kita di departemen ini ya, itu akan mentransfer 175 unit kali $140, yaitu besarnya $24.500 akan ditransfer. Di mana ini berupa barang jadi, ya, ini berupa barang jadi. Nah, sementara yang untuk barang setengah jadi itu kita breakdown berdasarkan bahan dan biaya konversi. Nah, biaya bahan tadi karena sudah mengandung 100% bahan, maka unit ekivalennya adalah setara dengan 100% kali harga per unit untuk bahannya, ya, kita dapat 18.000 di sini. Kemudian ini adalah unit ekivalen untuk biaya konversi dalam status penyelesaian 60% tadi, dikali dengan biaya per unitnya, kita dapat 8.100. Dan ini kalau dijumlah klop, gitu ya, klop dengan jumlah biaya yang masuk tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, baik, sekarang contoh soal yang kedua, gitu ya. Misalnya kita dapat data di sini bahwa selama bulan Mei di tahun 2002 itu ada 20.000 unit yang diproses di Departemen Produksi. Kemudian ada biaya bahan langsung yang ditambahkan di awal proses sebesar 38 juta rupiah, biaya pekerja langsungnya 17 juta rupiah, biaya overhead-nya 8 juta setengah. Gitu ya. Nah, ini perhatikan. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa ada soal yang memisahkan data antara biaya upah dengan biaya overhead. Nah, ini kan kalau digabung sebenarnya menjadi biaya konversi ya. Nah, apakah harus ditambah? Nggak apa-apa, nggak perlu juga gitu ya. Kita bisa hitung satu-satu ya, untuk upah sendiri, untuk overhead sendiri, untuk biaya persatuannya gitu ya, tidak masalah. Nah, lalu pada akhir bulan terdapat 5.000 unit barang dalam proses
dalam taraf penyelesaiannya 60%, kemudian biaya pekerja dan biaya overhead-nya, maaf ya, saya ulangi. Pada akhir bulan terdapat 5.000 unit barang dalam proses dalam taraf penyelesaian 60% biaya pekerja dan biaya overhead, gitu ya. Lalu ada 14.000 unit yang berhasil diselesaikan. Tugas kita adalah untuk menghitung produksi ekivalen atau unit ekivalen, kemudian menghitung biaya satuan dan melakukan pertanggungjawaban biaya. Kita akan membuat skema dulu seperti ini ya, ini berdasarkan soal ya. Nah, masuk 20.000 itu ya, BDP awalnya tidak ada. BDP akhirnya 5.000, selesai 4.000. Ada ini ya, 20.000 ditambah 5.000 25.000, tapi yang keluar hanya 14.000 ya. Ini 20.000 di sini, ini kalau ditambah 19.000, berarti kurang 1.000. Maka kita boleh anggap ini hilang 1.000. Dan hilang nanti juga ada perhitungannya gitu ya. Nah, jadi schedule kuantitasnya akan seperti ini. Ya, unit masuknya 20.000, BDP-nya 5.000, yang hilang 1.000, yang keluar 14.000. Jadi akan seimbang sama-sama 20.000. Lalu kita akan lakukan perhitungan unit ekivalen dan biaya satuan. Nah, kalau di contoh yang pertama tadi kita punya satu kolom untuk biaya konversi, maka di contoh yang kedua ini kita punya 2 kolom untuk biaya konversi. Yang satu untuk biaya upah, yang satu untuk biaya overhead. Caranya sama, BDP-nya berapa dulu? BDP ini ternyata 5.000, ya, bahan ini sudah 100%, gitu ya. Sementara upah dan overhead itu taraf penyelesaiannya adalah 60%, sehingga 60% kali 5.000 kita dapat 3.000 dan 3.000. Kemudian hilang. Ya, hilang selama proses. Hilangnya 1.000. 1.000 ini sudah menyerap 100% biaya bahan, sementara dia hilang tapi dia sudah menyerap 60% biaya upah dan 60% biaya overhead. Jadi 60% kali 1.000 kita dapat 600, sama ya di overhead-nya juga. Lalu kita masukkan unit yang selesainya, ini 14.000, 14.000, 14.000. Kemudian kita jumlahkan. Ya, ini kita jumlahkan. Kita dapat unit ekivalen untuk bahan itu 20.000, unit ekivalen untuk upah itu 17.600, dan unit ekivalen untuk biaya overhead 17.600. Kemudian kita masukkan data biayanya. Oke. Lalu biaya satuan ini kita hitung dengan biaya dibagi dengan unit ekivalen. Kita dapat biaya satuan untuk bahan adalah 1.900, biaya satuan untuk upahnya adalah Rp965,91, dan ini adalah untuk biaya overhead-nya. Lalu kita diminta untuk mempertanggungjawabkan biayanya sekian, dan total biaya satuannya adalah sekian, gitu ya. Nah, ini adalah total pertanggungjawaban biayanya, kita hitung satu-satu ya, sama dengan cara yang sebelumnya. Tapi di sini kita akan breakdown untuk biaya BDP, itu untuk bahan, upah, dan overhead, demikian juga dengan unit yang hilang. Maka kita dapatkan jumlah yang sama. Seperti itu. Baik, teman-teman, saya pikir materi kita sampai di situ, gitu ya. Ini ada contoh soal, nanti kita akan bahas di kelas mengenai contoh soal ini. Dan saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.